Hai teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 8 kelas C Pendidikan Akuntansi 2018, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Di video kali ini kami akan membawakan materi audit sampling dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampu oleh dosen Bapak Andri Jainal, SE MSI AK PhD, dan Ibu Rini Herliani, SE MSI. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Profita Nilasari Sipahutar, dan teman saya. Nama saya Rohani Limbong. Nama saya Elsa Aritonang. Saya Junita Trisya Siagian. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian sampling audit. Berdasarkan standar audit SA nomor 503, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit sampling audit memiliki peluang yang sama untuk dipilih, untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Hal ini berarti sampel yang dipilih auditor dapat mewakili item sampel yang tidak terpilih. Setia et al. 2008 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan sampling, seorang auditor harus melakukan pertimbangan yang seksama agar hasil sampling mendekati kondisi populasinya. Untuk itu, setiap auditor dalam melaksanakan sampling, seorang audit harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Auditor dalam mempertimbangkan hubungan antara tujuan pengendalian, manajemen atau internal, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ukuran atau besarnya sampel. Yang kedua, pemilihan atau selection. Pemilihan sampel harus dilakukan dengan terhadap item-item yang bisa mewakili atau representatif terhadap item-item yang ada dalam populasi. Yang terakhir, evaluasi. Nah, seorang auditor harus menilai hasil sampel dari item-item sampel yang telah dipilih dan harus mempertimbangkan risiko sampling. Ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil. Auditor harus memeriksa suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi resiko sampling sampai tingkat terendah yang dapat diterima. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai konsep sampling. Pada slide ini kita perhatikan bersama konsep dari sampling. Kita awali dengan populasi. Populasi atau dikenal dengan istilah field atau universe yang artinya sekumpulan data yang menjelaskan beberapa kejadian yang lengkap dari kelompok data yang menjadi objek penelitian. Dilanjutkan dengan sampel. Sampel ini merupakan sekelompok pos atau elemen yang diambil dari populasi atau bisa juga diartikan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti oleh si peneliti yang berfungsi sebagai perwakilan dari seluruh anggota populasi. Kita lanjutkan dengan sensus. Sensus di sini maksudnya penelitian 100% yang menguji seluruh anggota populasi yang akan diteliti, tidak menggunakan sampel dalam penelitiannya. Kita lalu ada sampling. Sampling yaitu penelitian kurang dari 100%, karena dalam sampling ini pengujian itu tidak dilakukan terhadap seluruh anggota populasi, hanya menggunakan sampel saja dalam penelitiannya. Kita lihat pada gambar bahwa pada sampling pengujian itu dibatasi hanya pada sampel saja. Dari pengujian tersebutlah diketahui keadaan sampelnya bagaimana. Nah, berdasarkan keadaan sampel itu, dibuatlah perkiraan mengenai kondisi populasi yang diuji atau dikenal dengan estimasi. Selanjutnya, materi mengenai sampling audit terdiri dari dua. Bahwa dalam sampling audit ini ada dua cara yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan sampling secara statistik atau non-statistik. Yang pertama, sampling statistik. Nah, sampling ini itu membutuhkan keahlian khusus seorang auditor dalam penggunaan statistik
dalam merancang serta menerapkan rencana samplingnya. Yang kedua itu ada sampling non-statistik. Di dalam sampling ini, auditor itu menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel sepenuhnya itu berdasarkan subjektif serta pengalaman seorang auditor. Jadi kedua pendekatan ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Panduan dalam seksi ini berlaku baik untuk sampling audit secara statistik maupun non-statistik. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Kedua, menurut Setia et al. 2008 dikatakan bahwa sampling statistik adalah suatu metode sampling yang analisisnya itu menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dikuantifikasikan terlebih dahulu sesuai kebutuhan formula dan pemilihan sampel itu harus acak. Sedangkan dalam sampling non-statistik dikatakan bahwa suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik pemilihan sampel yang boleh acak, boleh pula tidak acak, dan tidak menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement-nya itu yang akan digunakan tidak perlu dikuantifikasikan. Dari metode statistical sampling. Karena adanya kekurangan tersebut, auditor sering menerapkan metode statistical sampling yang dimodifikasi. Dan untuk sampling non-statistik itu keuntungannya yang pertama, lebih cepat dan lebih murah dalam pengaplikasiannya. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk memasukkan ke dalam prosedur sampling pengisian atau cadangan untuk faktor-faktor dari hasil tahapan audit sebelumnya. Contohnya itu hasil dari pemahaman atas pengendalian intern auditan. Kelemahan dari metode non-statistical sampling ini, yang pertama, metode ini tidak menyediakan perhitungan risiko sampling. Yang kedua, penilaian auditor harus dapat dipertanggungjawabkan dan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sampel dapat sulit dipertahankan. Yang ketiga, selanjutnya, ketika menggunakan judgmental sampling adalah hal yang sulit untuk tidak menghasilkan bias berkaitan dengan ukuran sampelnya, item yang dipilih, dan kesimpulan yang diambil atas populasi. Demikian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling dan risiko audit. Nah, risiko audit adalah risiko bahwa auditor dinyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Nah, risiko audit merupakan ketidakpastian yang melekat dalam audit. Nah, sampling audit ini menerapkan dua komponen risiko, yaitu risiko pengendalian dan pengujian rincian saldo atau substansial. Yang pertama yaitu risiko pengendalian. Pengendalian merupakan risiko yang menyatakan bahwa suatu kesalahan penyajian yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif, ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya, tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Nah, perbandingannya yaitu semakin efektif suatu pengendalian internal perusahaan, maka semakin rendah juga risiko yang dapat diterapkan untuk risiko pengendaliannya. Yang kedua yaitu pengujian rincian saldo atau substansial, yaitu merupakan hal yang memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Contohnya yaitu konfigurasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Hal pengujian rincian saldo ini penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen sehingga dapat diandalkan, dan harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit
yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang unsur-unsur yang mempengaruhi hasil sampling. Ada 4 unsur yang mempengaruhi hasil sampling. Yang pertama yaitu unit populasi, yang kedua standar deviasi, yang ketiga tingkat keandalan, dan yang keempat kesalahan sampling. Unsur yang pertama yaitu unit populasi. Nah, unit populasi ini mengenai tentang banyaknya suatu anggota populasi atau jumlah unit sampel yang berbanding lurus dengan jumlah unit populasi. Di mana jika suatu unit populasi besar, maka untuk mendapatkan sampel yang referensiatif, maka harus diambil juga unit sampel yang besar. Dan sebaliknya, jika unit populasinya kecil, maka unit sampelnya juga harus kecil. Saya Rohani Limbong akan membahas tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah angka yang menunjukkan jarak antara nilai rata-rata populasi dengan para anggotanya secara umum, sekaligus menunjukkan tingkat heterogenitas atau homogenitas data dalam populasi. Standar deviasi diberi simbol sigma, dihitung dengan memperhatikan jarak individual antara masing-masing anggota populasi dengan rata-ratanya berdasarkan rumus. Misalnya, kita memiliki 10 sampel atau populasi yang terdiri dari 10 unit, yaitu X1 sama dengan 100, X2 90, dan seterusnya seperti dalam tabel yang memiliki total sebanyak 1000. Nah, cara menghitung standar deviasinya, pertama kita harus menghitung dulu jarak individual antara masing-masing anggota populasi. Misalnya, X1 tadi kan 100, maka jarak antara populasinya adalah 0 karena X1 tidak memiliki pasangan populasi sebelumnya. Nah, X2 adalah 90. Jarak dari 90 ke X1 yaitu 100 sama dengan minus 10. Maka jarak individual antara X1 dan X2 adalah minus 10. Maka hasil tersebut dipangkat 2-kan, yaitu 100. Begitu demikian dari X1 sampai X10, maka kita dapat hasilnya adalah 1500. Total populasi adalah 1000, sedangkan unit populasi sebanyak 10. Maka rata-rata populasi adalah 1000 per 10, sama dengan 100. Sekarang kita akan mencari varian. Varian yaitu 1500 per 10. Hasilnya adalah 150. Standar deviasi sama dengan akar dari varian. Maka standar deviasi adalah akar dari 150 sama dengan 12,25. Seterusnya, saya akan membahas tentang tingkat keyakinan atau keandalan. Tingkat keyakinan adalah derajat keandalan sampel terhadap populasi yang diwakilinya. Ditunjukkan oleh perkiraan persentase banyaknya populasi yang terwakili oleh sampel. Besarnya tingkat keandalan atau tingkat keyakinan ditetapkan oleh pihak yang melaksanakan sampling. Konsep tingkat keyakinan ini didasari pada pokok pikiran bahwa sampel hanya handal terhadap populasi yang dimilikinya saja. Selanjutnya, kesalahan sampling. Kesalahan sampling atau akurasi hasil sampling ditentukan oleh kesalahan sampling. Semakin kecil kesalahan sampling, maka hasil sampling semakin tepat. Sebaliknya, semakin besar kesalahan sampling, maka hasil sampling semakin tidak tepat. Artinya, jika auditor menghendaki hasil sampling yang mendekati kondisi sesungguhnya, maka ia harus mengusahakan kesalahan sampling yang sangat kecil. Hasil ini bisa diperoleh jika ia memperluas unit sampelnya, demikian juga sebaliknya. Jadi, kesalahan sampling berbanding terbalik dengan jumlah unit sampelnya.
Jadi kesimpulannya, sampling audit dapat diartikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Auditor dalam melaksanakan sampling audit harus melakukan beberapa hal, yaitu perencanaan, pemilihan, dan evaluasi. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi sampling yaitu unit populasi, standar deviasi, tingkat keyakinan, dan keandalan, serta kesalahan sampling. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyajian video kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.